Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Sari Nasution, kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang komunikasi Islam? Yang saya pahami tentang komunikasi Islam adalah suatu proses penyampaian yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, di mana dalam penyampaian informasi tersebut mengandung makna-makna yang ada di dalam Islam atau terkandung dalam Al-Quran dan hadis. 2. Manfaat setelah mempelajari ilmu komunikasi Islam. Kan sebagai salah satu sisi dalam kehidupan manusia, aktivitas komunikasi itu dikatakan akademis sebagai aktivitas vital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi itu sangat penting, sehingga di dalam Islam mengusung prinsip kafah atau komprehensif dalam ajarannya, tidak membiarkan umat yang meyakininya berkomunikasi tanpa panduan. Jadi umat Islam itu berkomunikasi dengan panduannya, yaitu dengan sumber Al-Quran, hadis, maupun pendapat para ulama. Tujuannya juga manusia itu bisa kita itu mampu untuk membangun bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta, kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, dengan tujuan untuk kepentingan agama, agar komunikasi kita berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan oleh Allah. 3. Al-Quran termasuk sumber dari ilmu komunikasi Islam, karena Al-Quran di dalam kehidupan manusia sebagai petunjuk, di mana di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sumber hadis. Di dalam hadis juga mengatakan bahwasanya kita harus mengatakan yang benar, seperti hadis qulil haqqo walau kana murran, katakanlah apa yang benar walaupun pahit rasanya. Pandangan ulama. Imam Ghazali berpendapat bahwa asyadun nasi azaban yaumil qiyamati alimun dan yanfa'ulahu subhanallahu bi'almi, yang artinya manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu atau orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, berjalan ke jalan akhirat, serta banyaknya ilmu tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Maka penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalannya kamu pada kesombongan, selain oleh penyakit yang matai orang banyak, bahkan telah
menyertai golongan orang-orang yang teledor daripada memperhatikan pentingnya persoalan. Dan bodoh, akhirat itu di depan, dunia itu di belakang, ajal itu sungguh dekat. Kitab ini membahas banyak hal. Di antara pembahasan yang terkait dengan komunikasi Islam adalah tentang afat al-lisan, penyakit lisan. Ilmu komunikasi pada dasarnya mempunyai ciri yang sama dengan pengertian umum. Secara umum, yang membedakannya adalah pada objek kajiannya, di mana perhatian dan telah difokuskan pada peristiwa-peristiwa komunikasi antar manusia. Mengenai hal itu, Berger dan Shafi menyatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses, dan pengaruh dan sistem tanda dari langit melalui pengembangan teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem tanda dan lambang. 4. Komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Jadi, dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk 4 dimensi, yaitu sebagai makhluk Allah, sebagai diri sendiri, sebagai makhluk yang hidup dengan sesama, sebagai makhluk yang hidup di alam semesta. Kita sebagai makhluk Allah itu kita harus menjalankan perintah-perintah yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya itu menunaikan sholat. Kemudian sebagai diri sendiri itu kita harus bisa menjadi diri kita sendiri untuk menuju ridhonya Allah. Sebagai makhluk yang hidup dengan sesama itu kita membutuhkan kita saling membantu satu sama lain antara sesama manusia, karena kita pada hakikatnya hidup bersama. Apabila kita tidak bisa hidup dengan sendiri, karena kita membutuhkan pertolongan dari orang sekitar kita. Kemudian sebagai makhluk yang hidup di alam semesta, karena kita hidup di alam semesta ini, kita berperan untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam semesta. Contohnya menjaga tumbuh-tumbuhan dan menjaga apa yang sudah ada di alam semesta ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi yang terjadi di antara warga di sekeliling saya itu ada sebagian komunikasinya terjalin dengan baik dan ada juga sebagian komunikasinya yang terjalin tidak baik. Maksud yang terjalin tidak baik itu ada sebagian warga yang menyampaikan informasi itu tidak sesuai dengan fakta sehingga menimbulkan perselisihan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dan komunikasi yang baik itu warga tersebut menyampaikan komunikasi itu sesuai dengan fakta yang telah terjadi antara yang terjadi pada saat itu. Warga tersebut menyampaikan dengan cara lemah lembut dan ada pesan yang terkandung di dalam komunikasi tersebut. Jadi, di dalam ilmu komunikasi tersebut ini berkesinambungan bahwasanya komunikasi yang baik itu adalah menyampaikan perkataan yang benar, dan komunikasi yang tidak baik itu menyampaikan perkataan yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan. Menurut saya seperti itu yang telah terjadi di warga sekitar saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab dari sepengetahuan saya tentang ilmu komunikasi Islam yang sudah saya pelajari. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.